Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut.
Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini
dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Hatiku bersuka
Memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Sukacitaku. Yesus, kekuatanku. Dia penolongku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku Tuhan memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sekali lagi kita nyatakan, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Jesus, my Savior, I lift my hands to the heavens. Jesus, my Savior, Jesus, my Savior. Your love is the greatest love. I'll set my eyes above. You never give up on me. You never give up on me. Your love is the greatest love. I'll set my eyes above. You never give up on me. You never give up on me. Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan.
Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Berapa kita yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur berterima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu ini boleh kita lalui. Semua karena penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan pada malam hari ini. Saya menyapa juga bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini secara online dimanapun engkau berada. Rasakan hadirat Tuhan, biar hadirat Tuhan memenuhi setiap hati kita. Jemaat Tuhan, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada malam hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bersyukur berterima kasih atas penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur berterima kasih punya Tuhan Yesus yang ajaib, punya Tuhan Yesus yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan Yesus untuk perlindungan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami Bapa. Pada malam yang indah ini Tuhan kami bersyukur berterima kasih untuk kesempatan, untuk kehormatan bagi setiap kami Tuhan, umat-Mu Tuhan boleh hadir di tempat ini Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan, kami rindu menikmati sukacita-Mu di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru yang akan kami terima Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada pemulihan, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan, nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus yang layak. Terima setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami mau memulaikan ibadah kami Tuhan, kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau katakan Engkau Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kau tidak akan pernah membiarkan kami untuk berjalan sendiri Tuhan. Kami mau tetap pegang janji firman-Mu Tuhan. Tangan-Mu yang selalu menopang kehidupan kami Tuhan. Meskipun masalah yang akan kami hadapi Tuhan, tetapi kami mau perkatakan Engkau Bapa yang baik. Ku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segala. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan kita. Dia sungguh Bapa yang baik. Sama-sama kita nyatakan pujian ini, biar pujian ini menjadi doa kita. Katakan, Bapa-Ku yang baik, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Dia Bapa-Ku yang baik, hanya Engkau yang kami perlukan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya,
bagi setiap kami Tuhan. Mari sama-sama kita katakan tak pernah berakhir. Kasih setiamu Selalu nyata Tuhan, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala. Tak pernah berhenti berakhir kasih setiamu Tuhan Yesus, selalu nyata dalam hidupku. tak pernah berhenti berharap padamu Tuhan Yesusku. Lebih lagi katakan tak pernah berakhir. Sungguh kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami, selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah berhenti kasih setiamu Tuhan. Berharap padamu Yesusku, kau segala. Lebih lagi katakan tak pernah berakhir. Kasih setiamu Tuhan dahsyat dalam kehidupan kami, selalu nyata. Tak pernah berhenti berharap pada Tuhan Yesus. Yesusku, kau segala. Sama-sama kita katakan tak pernah berakhir. Kasih setiamu Tuhan Yesus dahsyat dalam hidup kami, selalu nyata. Berharap padamu Tuhan Yesus. Yesusku, kau senang. Biar jemaat Tuhan saja katakan pujian ini tak pernah berhenti, tak pernah berakhir. Kami mau nyatakan Tuhan tak pernah berakhir kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Meskipun kadang kami tidak setia, tetapi Engkau tetap setia Tuhan. Yesusku, lebih lagi katakan tak pernah berakhir kasih setia, selalu nyata Tuhan, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, kau segalanya. katakan Yesusku, Yesusku, kau segalanya. Yesusku, Yesusku, kau segalanya. Berikan sorak-sorak yang dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, angkat penyembahan-Mu kepada Tuhan malam hari ini. Kami mau nyatakan tak pernah berakhir
Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau segala-galanya. Tuhan, kami angkat hati kami. Kami angkat hidup kami, menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Tuhan. Kami mau bilang malam hari ini kami bersyukur punya Tuhan Yesus. Kami mau bilang kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, yang tidak pernah berakhir kasih setia-Mu Tuhan. Segalanya Tuhan, segalanya. Ajaib Tuhan Yesus, hebat Tuhan Yesus, mulia Tuhan Yesus. Kau penuhi setiap pribadi kami Tuhan. Siarabo, 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 setiap hati kami Tuhan, ini setiap hati kami yang rindu menyembah-Mu Tuhan. Oh, tak pernah berakhir kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kasih setia-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Dalam perbuatan kami Engkau hadir Tuhan. Dalam kelemahan kami Engkau ada Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita renungkan setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan atas hidup kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dan tidak pernah berhenti Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tidak akan kita temukan kasih selain Yesus. Tidak akan pernah kita jumpai kasih selain Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Menaikkan syukur-Mu kepada Tuhan malam hari ini, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Menaikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam Engkau Tuhan kami temukan jawaban Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan kami melihat kekuatan yang baru Tuhan Kau nyatakan atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata Tuhan. selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Lebih lagi katakan tak pernah berakhir. Tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku.
Kita tak pernah berhenti berharap padamu Tuhan Yesus. Yesusku, segalanya. Mari bangkit berdiri sama-sama katakan. Tak pernah berakhir, selalu nyata. Salam Tuhan, berharap padamu Yesusku. Lebih lagi dari hatimu, katakan tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Selalu nyata dalam hidupku Tuhan, berharap padamu Yesusku, Kau segar. Satu kali lagi, katakan tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Tuhan, Kau segala. Katakan Yesusku, Yesusku, Kau segala. Sekali lagi katakan Yesusku, Yesusku, Kau segala. Ya, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau bilang kami tidak akan pernah berhenti berharap kepadamu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berharap kepadamu Tuhan, ada janji-Mu yang Kau akan sediakan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, lebih lagi Tuhan kami akan meninggikan nama-Mu Bapa. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Dengan saya sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan kita. Saya percaya sukacita Tuhan memenuhi setiap hati kita, amin. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Hey! Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita. Kau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Katakan Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan roh-Mu. Dengan saya sama-sama katakan, janji-Mu yang telah melukiskan punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita. Saya mau lihat tangan kita terangkat bagi nama Tuhan, kita bertepuk tangan di kepala, come on. Sebab Dia Tuhan sumber sukacita kita.
Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita samanya. Bersukacita, kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Teman-teman semua jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita next ke lagu yang berikutnya, boleh lihat samping kiri. Kanan katakan, Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang ajaib. Lebih lagi malam hari ini kita mau bersukacita bagi nama Tuhan kita. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Let's go. Ini saatnya kita mau bersukacita bagi nama Tuhan kita. Come on. Semuanya siap-siap bersorak bagi nama Tuhan kita. Semuanya siap. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, siap-siap lompat. Let's go. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Bersuka dalam Tuhan. Sama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, oh, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Siap-siap lompat. Bersuka, hey, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka,
bersukacitalah. Oke, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ini saatnya kita menyanyi sama-sama, tetapi bersaut-sautan, berganti-gantian. Semuanya siap? One, two, three, go! Bersuka di dalam Tuhan, Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Say! bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan, Mari bersuka cita di dalam Tuhan. bersuka di dalam Tuhan. Say! Bersuka di dalam Tuhan, Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. bersuka di dalam Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Mari kita bersuka cita. Sama-sama katakan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari kita bersuka, 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 mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Hey, all the glory for God. Sama-sama katakan, come on. Bersuka. Saya percaya boleh lebih dahsyat lagi daripada ini. Come on. Dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita. Oh, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, hey, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Katakan mari bersuka, mari bersuka. Sekarang bersuka, sekarang mari bersuka, mari bersuka, bersuka cita. Ajaib Tuhan kita, amin. Dahsyat Tuhan kita, amin. Yang diberkati Tuhan, berikan sorak-sorak yang dahsyat bagi nama Tuhan kita. Ajaib berbuat dalam kehidupan kami. Silakan duduk jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita. Malam hari ini kita akan ditaburi oleh firman Tuhan. Ada saatnya Tuhan di mana kami harus menghadapi jalan yang begitu berat untuk kami lalui Tuhan. Tetapi malam hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kau pilih kami untuk ada di tempat ini Tuhan. Kau hadirkan kami di tempat ini Tuhan. Untuk menikmati hadirat-Mu dan menikmati sukacita-Mu Tuhan. Pujian ini berkata, sampai akhir hidupku. Biar Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita tinggikan dalam kehidupan kita, itu yang akan selalu bersama-sama dengan kehidupan kita. Mari kita perkatakan pujian ini, biar pujian ini menjadi doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ini, ku tetapkan hati untuk percaya
percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati, ku hambamu yang setia. Ada saatnya yang ku alami seperti kami ingini Tuhan. Kami tetapkan hati kami untuk tetap percaya kepadamu Tuhan Yesus. Hati untuk percaya. Ada saatnya, ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia sampai akhir, sampai akhir di hidupku. Ku tetap menyembahmu Tuhan, seumur hidup kami Tuhan, seumur hidupku, dan sampai ku menutup mata. Biar pujian ini menjadi doa kami Tuhan, sampai akhir kami menutup mata Tuhan, kami tetap mengasihimu Tuhan. Ku hambamu yang setia, ku hambamu yang setia sampai akhir, sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu, seumur hidup kami Tuhan. Hidupku dan sampai ku menutup, kami tetap mengasihimu Tuhan. Biar kau dapati, ku hambamu ya. Mari bangkitkan imanmu, cuma Tuhan. Bangkit berdiri, sama-sama kita katakan sampai akhir, sampai akhir. Ku kan tetap menyembah Tuhan Yesus yang ajaib, melayanimu seumur hidupku.
katakan sampai akhir. seumur hidupku sampai ku menutup ku tetap mengasihimu biar kau dapati ku hambamu yang setia biar kau dapati ku hambamu yang setia. Satu kali lagi biar cuma Tuhan saja nyanyikan. Ku hambamu yang setia. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Amin. Sampai akhir kami menutup mata Tuhan. Biar Engkau dapati kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Biar setiap nyanyian kami, setiap pujian kami menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Berkenanlah atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini hamba mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau tahu kelemahan hambamu Tuhan. Hamba adalah ciptaan Tuhan yang penuh dengan kelemahan. Tapi hamba percaya Tuhan Yesus, kalau Engkau mau pakai hamba hari ini, Engkau yang akan mengurapi hamba. Sehingga Tuhan setiap kata kalimat yang keluar akan memberkati jemaat Tuhan yang mendengarnya. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar firman Tuhan hari ini. Yang sudah siap sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Coba tanya samping kiri kanannya, sudah siap? Oke. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang bagaimana mengembangkan kebiasaan baik. Jadi mari kita buka sama-sama dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai yang ke-17. Sekali lagi dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai yang ke-17. Teman-teman bisa pakai PPT saya saja? Oke, mari kita baca sama-sama di dalam ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan, kalau tadi di ibadah raya yang kedua, kita belajar bagaimana kita menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang buruk kita. Dan hari ini di khotbah yang kali ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita mengembangkan atau membangun kebiasaan yang baik. Karena seperti dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24, kita diajarkan setelah kita meninggalkan manusia yang lama, yaitu cara hidup yang lama kita harus segera mengenakan manusia yang baru atau cara hidup kita yang baru, yaitu cara hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Sambil menunggu ya. Ya, dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-22 sampai 24 dengan versi yang mudah dibaca. Tadi kayak Sarah bilang banyak versi, soalnya supaya kita lebih mengerti dengan versi apapun kita akan pakai supaya firman Tuhan itu cepat kita mengerti dalam hidup kita.
Jadi di Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24 ini bilang begini, kamu diajar untuk meninggalkan dirimu yang lama. Itu berarti kamu harus berhenti melakukan yang buruk. Sebab orang ditipu keinginan buruk yang ingin dilakukannya. Hati dan pikiranmu harus dibuat baru. Kamu harus menjadi manusia baru dan dibuat menjadi serupa dengan Allah. Hidup benar di hadapannya dan hidup di dalam jalan yang kudus dan benar. Jadi bagaimana kita akan mulai membangun kebiasaan yang baik kita? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama-tama kita harus mengerti dulu apa itu kebiasaan. Nah tadi juga sudah sangat jelas dijelaskan oleh Kak Esra tadi bahwa kebiasaan itu adalah kegiatan kita yang kita lakukan secara berulang-ulang, terus-menerus dan secara otomatis kita lakukan tanpa kita perlu berpikir keras gitu, tanpa perlu kita bertanya ini definisinya apa, kenapa kita harus melakukannya. Kebiasaan yang kita lakukan tanpa kita berpikir terlalu keras untuk melakukannya. Contohnya, bangun tidurku terus. Ada yang bangun tidurku langsung doa. Bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa apa? Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi. Tidak mungkin. Oke, jadi itu adalah kebiasaan yang kita tidak mungkin lupakan atau mungkin kita berpikir abis bangun ini saya kira-kira ngapain ya. Kalau kebiasaannya kita mungkin ada yang tadi langsung berdoa atau mungkin ada yang langsung main HP. Itu juga termasuk kebiasaan gitu. Puji Tuhan. Nah jadi kita tidak perlu terlalu rumit untuk memikirkannya karena kita telah melakukannya berkali-kali gitu. Nah kebiasaan buka HP juga dimanapun kita berada. Kayak sekarang mungkin di sementara dengar khotbah ini ada yang buka HP, itu juga termasuk kebiasaan gitu. Meskipun tidak ada notifikasi ya kita main HP karena itu sudah jadi kebiasaan gitu. Haleluya. Tidak ada di tempat ini ya. Amen. Nah kebiasaan itu definisi kebiasaan. Bukan saya bilang di gereja ini ada yang seperti itu, tapi itu tadi definisi dan contoh kebiasaan gitu. Nah selanjutnya kita perlu tahu definisi tentang kebiasaan yang baik. Nah kebiasaan yang baik berarti kalau tadi kita sudah tahu definisi kebiasaan yang baik itu dapat kita definisikan sebagai sebuah kegiatan baik yang kita lakukan terus menerus. Yang membawa kita tidak hanya sukses tetapi kita mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah ternyata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan inilah yang membuat kita berbeda dengan kebiasaan baik yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Kalau orang-orang dunia mereka melakukan kebiasaan baik untuk mengejar kesuksesan atau mungkin biar dapat pahala begitu. Atau mungkin biar masuk surga, tapi kita berbeda. Kita berbeda dengan orang-orang dunia. Kebiasaan baik yang kita lakukan bukan hanya sekadar untuk menuju kesuksesan, tetapi benar-benar kita melakukan kehendak Tuhan. Karena memang kita melakukan pekerjaan baik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah ternyata pekerjaan baik ini salah satunya adalah kebiasaan baiknya kita. Udah tau lah ya kebiasaan baiknya kita. Tidak mungkin kebiasaan baik itu main HP pas lagi dengar firman Tuhan. Ya. Amin. Kita sudah dipersiapkan sejak semula untuk melakukan pekerjaan baik karena itu memang yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupannya kita. Yang tujuan Tuhan menciptakan kita, mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, salah satu yang membuat kita tidak melakukan kebiasaan baik ternyata karena kita tidak mengerti apa itu kebiasaan baik. Kita juga tidak mengerti apa dampak dari melakukan kebiasaan yang baik. Dan yang paling mungkin menjadi struggle-nya kita semua adalah kita tidak tahu bagaimana memulainya, bagaimana memulai kebiasaan baik ini.
Oleh karena itu malam hari ini kita akan belajar sama-sama lebih dalam mengenai kebiasaan baik ini. Karena jujur saja setelah menyusun ini banyak hal yang dibukakan kepada saya, banyak hal yang saya juga sendiri pelajari dari materi saya malam hari ini. Nah, firman Tuhan berkata dalam Efesus 5 yang tadi kita baca, ayat yang ke-15 dan 16, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Artinya, Tuhan meminta kita untuk selalu memperhatikan bagaimana kita hidup atau bagaimana kebiasaannya kita. Karena ternyata kebiasaan ini nantinya akan menentukan apakah kita sedang menuju kepada area keberhasilan atau kita sementara menuju ke area kegagalan gitu. Kebiasaan inilah yang akan nanti menentukan kita berada di mana gitu. Oleh karena itu di ayat berikutnya berkata, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, perhatikan di bagian pertama pada kalimat ini, pergunakanlah waktu yang ada. Artinya kebiasaan selalu terkait dengan waktu. Karena suatu kegiatan dapat dikatakan kebiasaan apabila dilakukan dalam waktu yang lama, diulang-ulang dan terus-menerus. Sehingga waktu adalah sebuah faktor yang melipat gandakan kegiatannya kita. Nah, itu yang nanti disebut dengan apa? Kebiasaan. Makanya kalau kita pakai rumus matematika, saya pinjam rumusnya Kak Esra tadi. Soalnya saya anak bahasa, Kak Esra orang ekonomi. Jadi saya pinjam rumusnya Kak Esra. Kegiatan dikali dengan waktu, hasilnya adalah kebiasaan. Makanya kebiasaan itu selalu menjadi hal yang terkait dengan waktu gitu. Artinya kita kerjakan terus-menerus. Makanya masih dalam perikop yang sama di ayat yang ke-16 tadi kita dinasehatkan supaya mempergunakan waktu yang ada. Mempergunakannya dengan baik gitu. Akhirnya kita juga dapat rumus baru ya teman-teman jemaat Tuhan sekalian. Waktu kalau kita kasih kali dengan kegiatan yang buruk akan menghasilkan apa? Kebiasaan yang buruk. Dan kebiasaan yang buruk ini akan membawa kita menuju ke area kegagalan. Sedangkan waktu yang dikali dengan kegiatan yang baik akan menghasilkan apa? Kebiasaan yang baik, dan kebiasaan baik ini akan mengarahkan kita kepada area kesuksesan. Itulah sebabnya tadi saya berkata bahwa kebiasaan itu selalu menjadi hal yang terkait dengan waktu. Sepanjang hidup kita akan terus-menerus berhadapan dengan aturan yang ini. Aturan ini akan terus berlaku dalam hidup kita. Nah, yang perlu kita ingat mengenai waktu ini, kenapa tadi kita dinasehatkan untuk mempergunakan waktu? Karena waktu tidak bisa dirubah. Waktu itu akan terus berjalan dan tidak bisa kita ganti atau kita tebus dengan apapun juga. Makanya kita sampai pada kesimpulan bahwa kita harus berfokus pada kegiatannya kita. Karena waktu sudah begitu. Kita semua punya waktu 1 kali 24 jam dalam sehari, betul? Ada yang lebih waktunya? Tidak ada kan? Mungkin ada yang berpikir waktu saya lebih banyak jadi saya bisa tidur-tiduran aja, santai-santai aja. Kita punya waktu yang sama. Jadi kita bukan berfokus pada waktu itu karena waktu ini tidak bisa dirubah. Waktu sudah seperti itu, dia akan terus berjalan sehingga kita yang bisa kita utak-atik adalah kebiasaannya kita, kegiatannya kita. Dan kita perlu ingat bahwa kehidupan kita di dunia ini punya batas waktu. Amin. Kita bukan manusia yang abadi di dunia ini, makanya kita dinasehatkan untuk mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Oleh sebab itu kita harus menggunakan waktu dengan baik dan arif. Karena ini akan menentukan hasil akhirnya kita ada di mana. Ada di area kegagalan kah atau di area keberhasilan.
Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa waktu yang Tuhan berikan bagi kita itu sangat berharga. Jangan main-main dengan waktu. Nah, kalau kita tahu waktu kita ini terbatas, waktu kita ini sangat berharga, kita akan tahu juga bahwa waktunya orang lain itu sangat berharga. Amin. Sehingga kita tidak akan main-main lagi dengan waktunya orang lain. Kita bikin janji kita akan datang tepat pada waktunya. Amin. Saat kita datang untuk geladi di gereja, kita datang sebelum waktunya. Karena kalau sudah waktunya, kita sudah telat mulai. Kalau jadwal latihannya jam 6, kalau kita tiba di gereja jam 6, kita sudah telat. Karena harusnya jam 6 itu kita sudah mulai geladinya. Amin, pelayan Tuhan. Amin. Ya, dan yang paling parahnya lagi mengenai waktu ini, kita datang ke gereja telat. Dengan Tuhan saja kita berani telat. Kita berani untuk tidak menghargai, apalagi dengan manusia gitu. Nah, jadi marilah kita mulai menghargai waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Saya kasih contoh misalnya, teman-teman yang mungkin mahasiswa tingkat akhir paling mengerti ini. Kalau misalnya kita janjian dengan dosen jam 10 ini, kita pasti sudah usahakan untuk sampai di kampus bertemu dengan dosen itu sebelum jam 10. Atau ada yang berani terlambat kalau sudah berjanjian dengan dosen pembimbing? Saya rasa tidak ada, karena kita tidak akan melewatkan kesempatan itu. Begitu sulit bertemu dengan dosen dan kita kita menyia-nyiakan waktu itu. Beberapa menit itu begitu berharga sebelum dosennya tidak peduli lagi sama kita. Nah, begitu juga saat kita datang ke gereja. Kita tidak mau kehilangan sepaket ibadahnya kita. Dari awal sampai akhir itu ternyata satu paket. Nah, kalau kita datang di lagu yang kedua misalnya, atau kita datang pas sudah di lagu firman Tuhan, kita sudah kehilangan beberapa hal yang mungkin mengandung janji Tuhan yang bisa menguatkan kita. Amin. Nah, tadi Kak Esra kasih ilustrasi waktu kami di bawah bercakap-cakap. Misalnya kalau kita lagi beli barang, misalnya beli barang di Shopee misalnya, kita misalnya beli barang online. Terus kita dapat paket itu tinggal setengahnya, apakah kita senang atau tidak? Pasti akan protes kan, akan kasih bintang 1, pelayanannya kurang ramah gitu. Nah, tapi kalau kita ke gereja harusnya kita punya mental yang seperti itu kan? Kita tidak mau rugi dong, iya kan? Itu sesuatu yang harusnya kita anggap berharga. Tapi mungkin karena kita kurang mengerti tentang hal ini, makanya kita menganggap itu sesuatu yang biasa aja. Kita datang suka-suka aja, datang ke gereja mau terserah jam berapa, yang penting ke gereja. Tapi ternyata mengenai waktu ini sangat berharga. Tuhan itu menghargai apa yang kita lakukan. Dan Tuhan tahu sikap hati kita yang menghormati Tuhan. Amin. Kita juga perlu ketahui bahwa kebiasaan yang baik selalu dibangun dari kebiasaan baik lainnya. Contohnya, kita tidur lebih awal, kita bisa bangun lebih pagi, dan kita bisa merasa segar. Kalau kita merasa segar, kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik. Kita bisa banyak melakukan kegiatan, tidak loyo, tidak ngantukan, dan kita menjadi orang yang produktif sepanjang hari itu. Sebaliknya, kalau kita, kalau kebiasaan yang baik, itu yang tadi saya bilang itu, dia berhubungan dengan dibangun dari kebiasaan baik lainnya, begitu juga dengan kebiasaan buruk. Ternyata kebiasaan buruk juga dibangun dari kebiasaan buruk lainnya. Misalnya, kita tidur larut malam. Nah, teman-teman mahasiswa, saya juga, kita tidur larut malam. Terus kita susah bangun pagi. Ya, kalaupun kita bangun pagi dengan sangat terpaksa karena dibangunkan alarm dan jadwal kuliah, kita akan sangat menjadi orang yang sangat mengantuk di kelas, sangat loyo, dan kita sangat malas beraktivitas. Sampai kita bilang begini, semoga dosenku tidak masuk. Kita sangat menjadi orang yang malas, kita jadi orang yang sangat mengantukkan, dan kita tidak banyak melakukan aktivitas di hari itu, menjadi orang yang tidak produktif.
kita juga akan sulit menjadi orang yang bersemangat melakukan sesuatu kalau di awalnya kita sudah memang susah untuk bangun tidur. Makanya ibaratnya membangun sebuah gedung, seseorang itu tidak langsung menyusun bata. Ada Kak Kresna di sini, saya tahu adalah orang yang mendesain atau membangun teknik sipil. Berkaitan dengan bangun membangun ya. Oke, jadi orang yang ingin membuat sebuah gedung, dia tidak mungkin langsung menyusun bata, betul? Dia akan membuat desainnya dulu sehingga dia tahu hasil akhirnya seperti apa. Setelah itu dia bisa memperkirakan budget dari bangunan ini kira-kira berapa, terus mulai mencari bahan-bahan, mulai mengumpulkan bahan-bahan, kemudian mencari tukang, lalu membangun fondasi. Gitu. Ini maksudnya apa? Nah, maksudnya kita tahu apa yang kita lakukan gitu, karena tadi saya bilang kebiasaan yang baik itu ternyata dibangun dari kebiasaan baik lainnya. Jadi kita tahu yang mana yang harus kita kerjakan gitu. Karena tindakan atau kebiasaan apa yang kita lakukan lebih dahulu akan berpengaruh pada tindakan selanjutnya. Kita tidak bisa memasang atap rumah sebelum mendirikan tiang-tiang bangunan rumah itu. Demikian juga kita akan sulit bangun pagi kalau kita tidak tidur lebih awal. Akan sulit jawab soal-soal ujian kalau kita tidak pernah belajar, kalau kita tidak pernah ikut kelas, tidak pernah hadir dalam perkuliahan. Nah, untuk membangun kebiasaan baik dimulai dari yang pertama. Nih, kita harus mengerti bahwa kita ini adalah manusia yang baru di dalam Tuhan. Karena kita akan sulit membangun kebiasaan yang baik apabila kita tidak pernah mengerti siapa kita di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata begini dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, dalam Tuhan kita adalah ciptaan baru dan ini harus kita mengerti. Kita harus mengerti bahwa kita manusia baru di dalam Tuhan. Ini akan menentukan bahwa sistem keyakinan kita mengerti bahwa saya adalah manusia yang baru. Dan saat sistem keyakinan kita ini memahami hal itu yang akan membentuk aksi atau tindakannya kita dan kemudian menjadi kebiasaannya kita. Bayangkan ada 2 orang yang sedang berusaha untuk berhenti merokok. Nah, tiba-tiba ditawari rokok dan orang yang pertama dia bilang, terima kasih, tapi saya sebenarnya lagi berhenti merokok. Bilangnya begitu. Nah, orang yang kedua ini dia bilang, maaf, saya bukan perokok gitu. Orang yang pertama melihat dirinya sebagai orang yang sedang berusaha, tapi orang yang kedua melihat bahwa dirinya adalah ciptaan baru dan bukan perokok. Nah, sebenarnya sasaran kita itu adalah bukan sekadar membaca buku, tapi menjadi pembaca. Sasaran kita bukan sekadar berlari, tetapi menjadi pelari. Nah, sasaranmu dan saya bukan sekadar menguasai instrumen, tetapi menjadi pemusik. Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan, keselamatan kita adalah hasil karya Allah sendiri dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kita yang bersatu dengan Kristus secara rohani diciptakan kembali menjadi manusia baru. Dengan begitu kita dimampukan untuk melakukan hal-hal baik yang sudah Allah rencanakan sejak semula untuk kita lakukan. Dengan kita mengerti bahwa kita adalah manusia yang baru, maka kita mengerti bahwa kita akan dimampukan melakukan hal-hal yang baik, termasuk membangun kebiasaan yang baik yang sudah Tuhan rencanakan untuk kita lakukan. Amin. Coba lihat samping kiri kanannya, katakan, engkau adalah manusia baru. Di dalam Tuhan, amin.
Nah yang kedua, kalau yang tadi yang pertama kita tahu, kita harus mengerti bahwa kita adalah manusia yang baru. Yang kedua, kita harus mengerti bahwa kita ini harus fokus pada sistem. Bukan sekedar pada sasaran. Nah makanya saya katakan sasaran itu baik untuk menetapkan arah kita, tetapi sistem adalah yang terbaik untuk mendapatkan kemajuan. Nah, saya meminjam apa yang Paulus katakan. Nah, ini mungkin sedikit out of context, tapi supaya kita mengerti. Dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dikatakan oleh Paulus, sebab aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Perhatikan bahwa Paulus ini tahu kemana tujuannya, tapi dia tidak melupakan cara untuk sampai ke tujuannya itu adalah dengan berlari. Gitu. Begitu juga waktu Paulus berkata, aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Nah tujuan petinju adalah mengalahkan lawannya baik dengan poin atau buat lawannya KO gitu. Nah caranya adalah dengan memukul. Bayangkan kalau Paulus lupa caranya memukul dan dia senyum-senyum, pasti duluan KO. Begitulah sistemnya. Nah ternyata percuma kalau kita tadi sudah menetapkan tujuannya kita, tetapi kita tidak maju-maju. Oleh karena itu kita harus melihat pada sistem yang kita jalani. Nah saya beri contoh lagi, misalnya pada pertandingan sepak bola, misalnya Piala Dunia. Argentina, karena biru putih, Argentina versus, apa lawannya yang pas ya? Jerman. Amin. Misalnya Argentina versus melawan Jerman. Nah, apakah mereka punya tujuan yang sama? Sama kan? Mereka ingin sama-sama menang kan? Mereka ingin sama-sama menang, mereka ingin sama-sama menjadi juara, mereka ingin mendapatkan piala. Tetapi perbedaan nanti pada saat mereka menetapkan taktik dan sistem permainannya mereka. Disitulah letak perbedaannya. Nah saya yakin pelatih akan lebih fokus bagaimana meracik strategi daripada dia ke samping lapangan dan elus-elus pialanya dan bilang saya harus dapat piala ini, saya harus dapat piala ini. Amin. Nah begitu juga dengan kita, harusnya demikian. Kita kalau ingin hasil akhirnya misalnya ingin jago main drum seperti Abel yang main lagu susah tadi, lagu bersuka, tetapi kita tidak pernah main sticknya atau kita tidak pernah latihan drum, maka kita tidak akan pernah jago main drum. Mengerti ya maksud saya? Nah sistem yang kita jalani ini paling besar bicara soal lingkungan, mengenai lingkungan tempat kita berada. Ingatlah jemaat Tuhan, teman-teman sekalian, bahwa sebenarnya manusia itu lahir tanpa kebiasaan. Dan kitalah, teman-teman, jemaat Tuhan semuanya, kitalah yang menciptakan kebiasaan itu. Bukan sekedar menciptakan, tapi kita juga kemudian dibentuk oleh kebiasaan itu. Nah salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi kita dalam membentuk kebiasaan kita adalah lingkungan. Nah saya masih ingat pertama kali waktu saya datang ke Makassar, saya benar-benar tidak tahu bahasa Makassar. Ki, mi, ji, pi, saya tidak tahu. Saya sampai di kos, saya ditanya, sudah Miki makan? Saya melihat dan saya berpikir ini pertanyaan atau ini ungkapan. Tapi mungkin karena nadanya agak tinggi, intonasi belakangnya agak tinggi, jadi saya mulai meraba-raba, oh ini kayaknya lagi tanya. Belum kak, saya bilang belum kak. Nah tapi kemudian setelah saya lumayan lama bergaul di lingkungan ini, tinggal di kos-kosan yang semuanya pakai bahasa Makassar, kemudian di kampus juga, kemudian di gereja juga, teman-teman juga semuanya pakai bahasa Makassar. Bahasa yang awalnya asing di telinga saya kemudian bisa berbicara dengan orang-orang Makassar. Nah ini membuktikan bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Kita bisa berubah karena pengaruh lingkungan kita, di mana kita hidup. Nah firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 33 menasihatkan kita supaya janganlah kamu sesat
pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, kalau kita baca ayat ini, pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Maka saya yakin kita juga bisa berkata sebaliknya, bahwa pergaulan yang baik bisa membangun kebiasaan yang baik. Makanya jangan heran kalau kita yang dulunya malas mengerjakan tugas, tapi karena teman-teman di sekitar kita, teman-teman tempat di mana kita berada, itu orang-orang yang antusias untuk mengerjakan tugas, kita pun mulai terpacu untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Atau mungkin kita berada di lingkungan orang-orang yang rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, kita pun lama-kelamaan akan menjadi orang-orang yang seperti itu. Sebaliknya, kalau kita suka bergaul dengan orang-orang yang melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kita juga akan lama-lama. Nah, makanya kita perlu dengan sengaja. Firman Tuhan sudah menasihatkan kita untuk jangan sesat gitu. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Makanya penting bagi kita untuk mulai melihat dan memperhatikan lingkungan atau sistem apa yang sedang kita jalani. Lalu mengapa lingkungan pergaulan kita begitu berpengaruh? Yang pertama, karena kita melihat figur di dalam pertemanannya kita, dalam lingkungannya kita. Nah, misalnya dulu kalau kita mendesain sesuatu di gereja ini, mungkin kita mendesainnya kita pikir sudah bagus hasilnya, tetapi ternyata setelah kita berteman dengan GG yang hasilnya sangat bagus, kita pun mulai ingin untuk jadi seperti GG yang hasil desainnya bagus. Karena kita melihat dia dengan hasilnya, kita mulai perlahan-lahan ingin menjadi seperti dia, jagonya seperti dia. Atau mungkin anak-anak tamborin yang melihat Vena, ingin juga seperti Vena karena tariannya sangat enak dilihat gitu. Kita mulai melihat figur temannya kita ini jagonya minta ampun, jadi kita juga mau seperti dia. Nah, yang kedua, kenapa saya bilang bahwa lingkungan pergaulan kita itu begitu berpengaruh? Yang pertama tadi karena kita melihat figur, yang kedua karena lingkungan itu menjadi support sistemnya kita untuk mendorong kita terus melakukan kebiasaan yang baik. Amin. Nah, contohnya kalau teman-teman jemaat Tuhan semua pernah ingat kisah mengenai seorang lumpuh yang digotong oleh teman-temannya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Kemudian dia yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan. Ternyata teman-teman kita juga seberpengaruh itu. Orang yang lumpuh ini kemudian dapat berjalan karena bantuan teman-temannya. Teman-teman yang mau melihat dia bisa berjalan, sama seperti mereka. Makanya kalau kita mau membangun kebiasaan baik, kita juga perlu dengan sengaja menempatkan diri kita pada lingkungan pergaulan yang baik. Amin. Amsal pasal 13 ayat 20 berkata, saya persilakan teman-teman pemain musik untuk ke depan. Mari sama-sama kita baca dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Ini ayat yang lumayan sederhana untuk kita pahami, amin. Nah, malam hari ini masih di awal tahun. Mari kita mulai dengan kebiasaan yang baik, karena untuk itulah kita memang dipersiapkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah bahwa kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk mulai membangun kebiasaan baik yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya bahwa kita semua rindu untuk mengganti kebiasaan yang buruk kita menjadi kebiasaan yang baik untuk melakukan apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Tuhan, ku datang kepadamu, ku buka
buka hati menyembahmu, tersungkur di bawah kakimu, membawa seluruh hidupku. Ku renungkan semua suara hati, setiap hikmat yang telah kau beri, mampukan ku kuat berdiri, memulai hari ini. Ku panjatkan doa, ku ucapkan syukur buat kebaikanmu. Satu hal yang Bapa, lebih dari segalanya, dari intan permata, ku ingin selalu bersama, tinggalkan segalanya, lepaskan semua keinginan dunia, sampai ku satu denganmu, kehendakmu jadi kehendakku. Thy kingdom comes, thy will be done in me. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan, sama-sama biar ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ku datang kepadamu, ku buka hati menyembahmu, tersungkur di bawah kakimu, membawa seluruh hidupku. Ku renungkan semua suara hati, setiap hikmat yang telah kau beri. Mari bilang pada Tuhan, mampukan kami Tuhan, mampukanku kuat berdiri, memulai hari ini. Ku panjatkan doa, ku ucapkan syukur buat kebaikanmu. Satu hal yang Bapa, lebih dari segalanya, dari intan permata, ku ingin selalu bersama, ku ingin tanggalkan segalanya, lepaskan semua keinginan dunia, sampai ku satu denganmu, kehendakmu jadi kehendakku. Thy kingdom come, thy will be done. Ku ingin selalu bersama, ku ingin tanggalkan segala. Di setiap kerinduan hati kami Tuhan, lepaskan semua keinginan dunia, sampai ku satu denganmu, kehendakmu jadi kehendakku. Thy kingdom come, thy will be done. Mari kita tenang dalam hadirat Tuhan sama-sama. Kekuatanmu bukan
keajaibanmu, segala kemuliaan, segala keagungan. Biar jemaat Tuhan saja. Amin. Satu kali lagi katakan, Thy kingdom come, Thy will be done in me. Biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Hari ini kami mau berkomitmen untuk mau membangun kebiasaan baik. Kami mau melakukan seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Anakmu ini telah selesai berbicara Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus membantu kami dalam kehidupan kami hari lepas hari untuk mulai membangun kebiasaan baik kami. Terima kasih Bapa di sorga. Selanjutnya ibadah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang telah terberkati dengan firman Tuhan pada malam hari ini, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Diingatkan kembali untuk jemaat sekalian yang belum mengambil ayat tahunannya, boleh sebentar mengambil di depan. Baiklah, kita akan memberikan persembahan kita. Di tempat jemaat sekalian telah tersedia 2 amplop. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Namun sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan, untuk firman yang boleh menegur setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, apa yang kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi kami semua yang mendengarkannya ini Tuhan akan menjadi pelaku kebenaran dari firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Kak Vero Tuhan yang boleh mewartakan kebenaran-Mu. Engkau sertai kehidupannya, pendidikannya, keluarganya, dan setiap pekerjaan yang ia lakukan Tuhan, Engkau nyatakan lebih lagi di dalam dirinya. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Engkau berkati tangan-tangan jemaat-Mu yang akan memberi. Kiranya Tuhan melalui persembahan ini, pekerjaan-Mu semakin dinyatakan di gereja kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan akan dimulai dari sebelah kiri, tengah, dan kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mendampingi setiap langkahku. Sebelum jemaat sekalian sudah memberi untuk bangkit berdiri, kita berdiri bersama-sama. Dengan tubuh janjiku yang telah mendunia, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Boleh jemaat Tuhan kita bertepuk tangan untuk Tuhan, haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Puji nama Tuhan, haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan kepada tim multimedia, dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut.
Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Luar biasa malam hari ini. Yang setuju katakan amin. Ya, terkait kebiasaan baik support system, kita semua butuh support system. Yang setuju katakan amin. Nah, begitu bilang support system, lihat samping kiri kanannya. Tapi saya masih sendiri Kak, bagaimana? Support system gak harus selalu pacar ya, support system pacar, support system pasangan. Enggak. Karena kalau support system itu tidak harus pasangan kita, tidak harus pacar. Yang setuju katakan amin. Ya. Gitu ya, tapi kalau ada pun tidak apa-apa gitu ya. Yang penting tetap di dalam kekudusan. Nah, kadang-kadang support system kita itu mendorong kita untuk melakukan hal yang baik. Tapi kadang-kadang support system kita itu marahin kita kalau kita melakukan kebiasaan buruk. Amin? Loh, gak ada yang berani amin? Iya, betul. Support system kita kalau dilihat kita melakukan kegiatan kebiasaan yang buruk, dia bisa tegur kita. Nah, kalau punya support system seperti itu jangan dimusuhi. Yang setuju katakan amin. Nah, begitu. Ya, barusan tadi sebelum ini saya kumpulkan semua pelayan. Saya bilang di tempat ini jangan dinormalisasi yang namanya keterlambatan. Tidak ada namanya pelayan terlambat. Gitu. Karena kenapa? Kita ini saya sebagai support system mereka. Betul? Makanya kalau ada support system yang melarang kita memulai kebiasaan buruk, cepat tempel terus itu support system. Haleluya. Gak ada yang amin. Gitu ya? Iya, serius. Kalau kau belum punya support system seperti itu, datang ke Gold CC banyak. Masuk ya. Oke, baik. Yang pertama pengumuman tambahan. Kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Nah, silakan asernya, mana asernya? Ya, di depan kita ada form selamat datang. Nah, form selamat datang itu boleh diisi. Nanti setelah diisi, ditukarkan di depan sama souvenir yang teman-teman sudah siapkan. Ya, nanti akan dihubungi oleh tim terkait. Untuk kemudian kita bersama-sama bisa bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Silakan nanti. Nah, teman-teman Aser juga itu ada membawa form permohonan doa. Yang mau dibantu didoakan, kita punya menara doa setiap hari Selasa dan hari Jumat akan didoakan di sana. Boleh minta juga sama teman-teman Aser yang paling ganteng, Simon. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Simon. Simon ada di segala tempat, sedikit lagi dia naik jadi singers. Amin. Dia sudah bilang sama saya, dia ngomong sama maminya, dia bilang, Kak, katanya bagus suaranya. Luar biasa. Ini namanya multi talekang ya. Bukan multi talenta. No. Gitu ya. Jadi selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung. Bapak Ibu Saudara sekalian silakan diisi. Nah, jangan lupa juga bagi teman-teman yang atau Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu bergabung di tempat ini, ada barcode yang sebagian kecil yang di bawah, nanti di scan di dalam ada bidang-bidang yang kita sangat butuhkan. Terutama kita masih banyak butuh di bagian soundman, lighting, kemudian parking ministry dan lain sebagainya. Kita terima semua di sini ya. Nanti teman-teman akan hubungi dari bagian P3, pertemuan pra pelayanan, mereka kemudian akan membriefing kita semua, lalu kemudian bisa dimulai untuk melayani. Nah, kalau sudah melayani di sini, ya begitu ya, kalau ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang muncul, pasti akan kita segera langsung kasih tahu. Ini dihentikan, jangan, maksudnya bukan dihentikan orangnya, kebiasaannya tolong dihentikan. Ya, karena kita rindu semua di tempat ini, para pelayan di tempat ini juga, bukan hanya melayani di tempat ini, kemudian terlihat baik, tetapi di luar sana juga harus menjadi terang, yang setuju katakan amin. Ya, bukan hanya di sini kelihatan terang sekali seperti saya saat ini yang ini ya menjadi matahari kedua di depan.
Bukan cuma itu, tetapi juga di luar sana harus menjadi terang ya. Jadi silakan bagi yang mau melayani gitu. Lalu kemudian jangan lupa untuk sepanjang Januari ini kita belum ada kegiatan, tetapi untuk value kita bulan ini adalah kedewasaan atau maturity. Sama-sama katakan maturity. Nah kita akan nanti belajar antara minggu ketiga atau minggu keempat, tergantung tamu. Kadang-kadang saya minta tamu datang, dia nggak bisa, kita tukar switch-nya. Nanti kita akan belajar tentang value kita, yaitu kedewasaan. Apa itu kedewasaan? Dan saya yakin kita semua akan diberkati dengan value itu. Nah saya yakin di tempat ini kita diajari value-value yang sesuai dengan kebenaran nama Tuhan. Ingat, kita manusia baru, engkau manusia baru. Manusia baru harus punya kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang baru itu kita dapatkan dari value-value yang ada di dalam firman Tuhan. Nah itu yang kita sedang ajarkan di tempat ini. Sehingga engkau bukan hanya menjadi pribadi yang rata-rata, tapi di atas rata-rata. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan lupa kalau mau bergabung silakan. Lalu kemudian kita nggak ada kegiatan, masih ada basarnya di bawah. Masih, belum laku dari tadi. Oke, ternyata ada lagi. Jadi di bawah ada basar teman-teman Gold CC, karena kemungkinan besar antara bulan 3 atau bulan 4 kita akan adakan retreat. Nah nanti kemungkinan besar untuk ulang tahun Gold CC kita akan adakan secara sederhana, karena kita akan persiapan untuk kemudian antara retreat atau bikin apa. Saya belum tahu teman-teman dari di sini mau bikin seperti apa. Tapi kita doakan saja, rencana apapun kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Gitu ya. Jadi jangan lupa dukungnya, caranya bagaimana? Beli jus alpukatnya. Saya pastikan jual alpukatnya enak gitu ya. Ada yang less sugar atau tidak? Ada yang less sugar? Oh puding ada juga, oke puding ada juga ya. Lain kali siapkan yang less sugar buat saya gitu ya. Gitu. Wah, sudah mulai. Ada mulai kebiasaan yang baik gitu ya. Nah, gitu. Jangan sampai suatu saat kita diperiksa sama Cerin kan gitu, diabetes kak. Aduh, dalam nama Tuhan Yesus kita tolak kan begitu. Itu ya. Kalau kita tolak dalam nama Tuhan Yesus diabetes, begitu ada makanan manis dalam nama Tuhan Yesus. Saya tolak gitu ya, bukan diembat. Gitu ya. Jadi saya pikir kita semua sangat diberkati malam hari ini. Minggu depan kita masih berkumpul di tempat ini. Kita hargai firman Tuhan, kita hargai hadirat Tuhan. Kita datang lebih cepat, kita terima satu paket utuh dari Tuhan. Yang mau katakan amin. Baik, saya kembalikan lagi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini sehingga kita semua bangkit berdiri. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan. Sama-sama kita katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan, punya Tuhan, punya pengharapan Tuhan. Kami beriman, aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya. Dari hatimu katakan, aku tetap percaya, tetap percaya. Kau membuat mujizat di aku percaya, tetap percaya, takkan ku takut, kau besertaku.
punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Kami tetap beriman, aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Sepanjang ibadah kami boleh rasakan kehadiran Tuhan di tempat ini, di dalam hati kami masing-masing Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terpuji nama Bapak di sorga. Dan biarlah ibadah kami malam hari ini Tuhan Yesus semuanya memuliakan Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan ditinggikan Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kau berkati Tuhan hamba-hambamu yang melayani pada malam hari ini Bapak. Dan biarlah setiap talenta yang Tuhan berikan kepada mereka dapat mereka pergunakan terus Tuhan memuji membesarkan dalam kehidupan mereka Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, berkati juga hambamu Kak Vero Tuhan yang menyampaikan firman malam hari ini. Biarlah Tuhan pengurapan yang lebih lagi Engkau berikan terus kepada hambamu. Biarlah Tuhan dimanapun hambamu berdiri Bapa, dimanapun dia berada, terus menjadi berkat buat banyak orang yang di sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan, anak-anak mudamu yang hadir malam hari ini Bapak. Kami percaya ketika kami hadir dengan sakit penyakit, kami pulang dengan kesembuhan yang daripada Tuhan. Ketika kami datang dengan kelemahan tubuh, kami percaya Tuhan kami pulang dengan kekuatan, sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Terpuji nama Bapak di sorga. Dan biarlah Tuhan masa depan anak-anak muda Tuhan di tempat ini, masa depan jemaat Tuhan di tempat ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya masa depan yang penuh pengharapan Tuhan siapkan buat setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Puji nama Bapak di sorga. Malam hari ini Tuhan kami berdoa buat orang tua kami, bahkan Ibu Gembala kami di tempat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pengurapan yang daripada Tuhan Kau terus limpahkan buat Ibu Gembala kami. Yang dalam masa tuanya Tuhan, biarlah Tuhannya terus bimbing, Tuhannya terus pelihara, Tuhannya terus sertai Bapa. Berkati dengan sukacita damai sejahtera dalam kehidupannya Bapa. Apapun yang menjadi aktivitasnya Tuhan, kesehariannya di tempat ini kami percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan akan terus sempurna dalam kehidupan Ibu Gembala kami Bapa. Terima kasih Bapak yang baik, juga berdoa buat hambamu Tuhan, Esther Tuhan yang Kau percayakan sebagai wakil gembala di tempat ini. Engkau pakai dia Tuhan dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya Tuhan, bahkan apapun yang diusahakannya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang akan buat berhasil Bapak. Engkau berkati Tuhan Yesus dalam setiap pelayanannya Bapak, dan biarlah lewat pelayanannya Tuhan nama Tuhan semakin dipermuliakan Bapak, nama Tuhan semakin diagungkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Dan biarlah lewat setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan Yesus, jemaat Tuhan akan terus merasakan damai sejahtera dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati juga keluarganya Tuhan, istri anaknya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga ini, biarlah terus menjadi keluarga yang harmonis di dalam Tuhan, keluarga yang terus takut akan Tuhan, keluarga yang terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat Dev Tuhan, kami serahkan pertumbuhannya, masa depannya kami percaya anak ini akan bertumbuh terus di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan Kau akan nyatakan buat Dev Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap keluarga kami, orang tua kami yang jauh terpisah daripada kami Tuhan, yang ada di kampung,
yang ada di kota dimanapun keluarga kami pada saat ini Bapak berada. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah perlindungan Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan tersempurna buat keluarga kami, bahkan orang tua kami Tuhan, saudara-saudara kami dipelihara baik dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terpuji nama Bapak di surga. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat keberadaan gereja kami di tempat ini Bapak, dan biarlah gereja kami di tempat ini tidak menjadi batu sandungan buat sekitar kami Tuhan, tetapi gereja kami menjadi berkat buat orang-orang yang di sekitar kami, buat kota Makassar Tuhan, bahkan buat bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan akan terus terjadi buat kota Makassar Tuhan. Kota Makassar dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Api Roh Kudus-Mu Tuhan akan terus menyala di atas kota ini. Engkau selamatkan setiap jiwa-jiwa yang ada di atas kota ini Tuhan, dan biarlah kota Makassar terus aman, terus tentram dalam lindungan Tuhan Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, dan biarlah shalom damai sejahtera Tuhan tercurah buat bangsa kami Bapak. Kami berdoa buat setiap pemimpin yang ada di atas bangsa ini Tuhan, Engkau pakai mereka untuk memimpin bangsa kami secara jujur Tuhan, secara bijaksana, sesuai dengan yang Kau kehendaki dalam kehidupan mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Dan kelanjutan Tuhan, aktivitas kami malam hari ini kami terus serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Baik kami sebentar akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, tuntun sertai peliharakan dalam setiap perjalanan kami, tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing Tuhan. Nama-Mu kami puji dan kami permuliakan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ampuni pelanggaran kami Tuhan, ampuni dosa kami, baik yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan layakkan kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur, dan kami akan berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang juga mengampuni orang yang bersalah. Selama-lamanya. Mari kita angkat kedatangan kita dan dengarkan firman Tuhan sebelum kita menerima berkat. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan yang manis dan Roh Kudus, dan penyertaan Yesus Kristus Anak Bapa menyertai kita dalam kebenaran dan kasih mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan bersatu dulu sejenak.